Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underland Movie akan mengisahkan cerita film yang berjudul T-34 atau T-34 yang dirilis tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang komandan tank Uni Soviet bersama krunya untuk keluar dari kamp tawanan Jerman menggunakan tank legendaris dari Uni Soviet pada masa Perang Dunia II. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Dua tentara Soviet, yaitu Letnan Nikola dan anak buahnya, saat itu sedang berusaha merubuhkan penunjuk jalan. Setelah berhasil merubuhkan penunjuk jalan, tidak berselang lama, tank Jerman datang berusaha untuk membunuh mereka berdua. Mereka berdua berhasil selamat dari sergapan tank Jerman. Sementara itu, di markas tentara Soviet yang berada di desa Jodov, sang kapten mendapat kabar kalau pasukan infanteri yang dikerahkan ke medan pertempuran berhasil dihancurkan oleh pasukan Jerman. Semua unit tank yang dikerahkan juga hancur dan hanya tersisa satu tank yang masih utuh dan berfungsi. Mereka juga mendapat kabar kalau pasukan Jerman sedang menuju ke markas mereka. Tidak lama kemudian, Letnan Nikola datang ke markas itu. Nikola melaporkan saat dalam perjalanan truk persediaan yang mereka bawa diserang oleh tank Jerman. Tapi mereka berhasil selamat dan persediaan makanan bisa tetap tiba tepat waktu. Sang kapten yang sudah terluka akibat pertempuran sebelumnya kemudian memerintahkan Letnan Nikola untuk memimpin pasukannya yang tersisa. Nikola akan memimpin para kru tank yang berjumlah 3 orang. Letnan Nikola kemudian memberitahukan ke para kru tank kalau misi mereka kali ini adalah mempertahankan markas mereka dari serangan pasukan Jerman yang dilengkapi dengan unit tank. Para kru tank juga diberitahu kalau mereka hanya dibekali satu tank saja dan hanya akan dibantu oleh beberapa orang dari sisa pasukan yang selamat. Mendengar itu, para kru tank pun merasa pesimis karena tentu saja mereka pasti akan dengan mudah bisa dikalahkan oleh pasukan Jerman. Nikola pun berusaha meyakinkan para kru tank. Meskipun dia belum pernah berada langsung di garis depan, dia adalah lulusan terbaik sekolah komandan tank. Dengan persiapan dan strategi yang matang, mereka pasti bisa memenangkan pertempuran tersebut. Keesokan harinya, pasukan Jerman lengkap dengan unit tanknya yang dipimpin langsung oleh Jäger, komandan tank mereka, mulai mengintai markas tentara Soviet. Setelah melihat kalau desa di mana markas Soviet berada terlihat sepi, pasukan Jerman mulai bergerak maju. Di sisi lain, Letnan Nikola dan krunya sudah bersiap menghadapi pasukan Jerman tersebut. Setibanya di desa Jodov, pasukan Jerman langsung melancarkan serangan. Dari tempat persembunyian mereka, Letnan Nikola dan krunya juga membalas serangan. Вражеский танк в стоге на 1 час. 14-й, 15-й уничтожить.
hab ich. Попался. Vanya, salah satu kru tank Nikola, tewas dalam pertempuran tersebut. Tapi Letnan Nikola dan krunya yang tersisa tidak menyerah begitu saja. Mereka terus melanjutkan pertempuran dan menolak untuk menyerah. Ну хорошо. Теперь только ты и я. Pertempuran tersebut berlangsung sangat sengit, tapi pada akhirnya pasukan Jerman berhasil dihancurkan. Tank yang dikendarai Letnan Nikola dan krunya juga berhasil dihancurkan oleh pasukan Jerman. Dari pihak Jerman hanya tersisa Jäger yang masih hidup. Begitu juga dari pihak Soviet, hanya Letnan Nikola dan satu anggota krunya yang bernama Stepan yang masih hidup. Ketika Nikola membawa Stepan yang saat itu terluka parah setelah pertempuran, Jäger dengan sisa tenaganya keluar dari tanknya dan menembak Nikola dengan pistolnya. Tiga tahun kemudian, tepatnya tahun 1944, di kamp konsentrasi SS yang berada di Thuringia, Jerman. Saat itu, para tawanan Jerman sedang diturunkan dari kereta. Mereka merupakan tawanan yang dipindahkan dari kamp lain. Para tawanan itu kemudian dibariskan dan diberitahu lewat seorang penerjemah mengenai aturan-aturan yang harus dipatuhi di kamp tersebut. Setelah itu, para tawanan diperintahkan untuk tiarap ke tanah. Tapi saat itu, ada satu tawanan yang menolak untuk tiarap. Melihat itu, pemimpin camp langsung menghampirinya. Dari data yang dibacakan oleh petugas camp, tawanan itu merupakan salah satu kru tank Soviet dan sudah mencoba kabur dari camp lain sebanyak 7 kali. Dan ternyata tawanan itu adalah Letnan Nikola yang masih hidup setelah ditembak oleh Jäger. Mendengar kalau Nikola selalu mencoba kabur, pemimpin camp langsung memukul Nikola. Спецблок его. Слушаюсь. Nikola dibawa ke ruangan khusus untuk disiksa dan diinterogasi. Tapi Nikola tidak pernah mau menjawab ketika dia ditanya nama dan pangkatnya. Di tempat lain, Jäger menemui Heinrich Himmler, pemimpin SS Jerman. Saat itu, Jäger melaporkan ke Himmler kalau unit tank Soviet akan segera melintasi perbatasan Jerman dan itu akan menjadi sebuah ancaman. Jäger menyarankan ke Himmler agar segera mengambil tindakan. Jäger juga mengatakan kalau dia ingin membuat satuan tank Jerman dari tank generasi terkuat. Mendengar itu, Himmler pun setuju membuat batalion tank baru yang akan dipimpin oleh Jäger. Слушаюсь, Герр Рейхсфюрер. Heil Hitler. Heil Hitler. Jäger pergi menuju kamp konsentrasi Thuringia setelah dia mendengar kabar kalau di kamp tersebut ada seorang tawanan dari kru tank Soviet. Sesampainya di kamp konsentrasi, Jäger meminta seluruh data tentara Soviet yang ditawan. Jäger terkejut ketika melihat dari data tawanan kalau orang itu ternyata adalah Nikola, komandan dari unit tank Rusia yang pernah membuatnya kewalahan. Jäger kemudian mendatangi ruang tahanan Nikola dengan membawaannya seorang penerjemah asal Soviet. Ketika bertemu dengan Nikola, Jäger langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Jäger mengatakan kalau Nikola sudah terpilih menjadi tahanan yang akan dieksekusi mati. Tapi dia akan memberi Nikola kesempatan kedua. Jäger meminta Nikola membuat kru tanknya sendiri. Anggotanya akan dipilih dari para tawanan dan nantinya mereka akan menjadi lawan latihan tempur untuk anak buah Jäger. Tentu saja tank dari kru Nikola tidak akan dilengkapi dengan amunisi aktif. Mereka hanya perlu menggunakan kemampuan mereka untuk menghindar dari serangan anak buah Jäger. Tapi Nikola dengan tegas menolak permintaan Jäger. Mendengar penolakan Nikola, Jäger menodongkan senjatanya ke arah Anya. Jäger mengancam akan membunuh Anya jika Nikola menolak tawarannya. Karena tidak ingin Anya mati, Nikola terpaksa menerima tawaran Jäger. Да хорош издеваться, я согласен. 3.
Keesokan harinya, semua tawanan di camp dibariskan. Jagger memerintahkan Nicola untuk memilih krunya sendiri dari para tawanan. Dan saat itu, Nicola terkejut ketika melihat Stepan, mantan kru tanknya, masih hidup. Stepan juga tidak menyangka kalau komandannya, Letnan Nicola, ternyata masih hidup. Tanpa ragu, Nicola memilih Stefan menjadi krunya, serta 2 tawanan lainnya yaitu Ionov dan Gemjan untuk menjadi kru tanknya. Setelah memilih kru tanknya, Nicola dan krunya langsung diberikan tugas pertama. Mereka diminta merestorasi satu tank milik Soviet yang dibawa oleh pihak Jerman saat Jerman memenangkan pertempuran di garis depan selatan. Tank tersebut adalah T-34. Jagger mengatakan kalau tank tersebut mampu mengalahkan tank Tiger milik Jerman. Nicola dan krunya diberi waktu 1 minggu untuk merestorasi tank tersebut dan setelah itu mereka akan melakukan latihan tempur. Setelah itu, Nicola dan krunya mulai merestorasi tank tersebut. Ternyata di dalam tank itu masih ada mayat-mayat tentara Soviet. Saat itu, Nicola juga menemukan beberapa amunisi aktif yang masih tersimpan di dalam tank itu. Nicola kemudian memerintahkan krunya menyembunyikan amunisi aktif itu di kantung mayat para tentara Soviet. Di gudang restorasi tank, Nicola mengatakan ke Stepan kalau dia merencanakan pelarian. Mereka akan menuju Cekoslovakia yang jaraknya 300 km dari camp tersebut. Dengan tank 34 dan amunisi aktif yang mereka dapatkan di dalam tank 34, mereka akan berjuang untuk mendapatkan kebebasan. Mendengar rencana tersebut, Stepan pun bersedia mengikuti apapun perintah Nicola. Пошли фару крепить. 1 minggu telah berlalu, tank 34 sudah diperbaiki dan siap digunakan untuk latihan tempur. Kemudian, Jagger memerintahkan bawahannya untuk menyebarkan ranjau anti-tank di seluruh medan latihan tempur. Anya yang berdiri tidak jauh dari Jagger mendengar percakapan tersebut. Kemudian, Anya memberitahu ke Nicola kalau nantinya akan banyak ranjau anti-tank dipasang di medan latihan tempur. Anya juga mengetahui kalau Nicola berencana melarikan diri dari camp tersebut. Anya memohon agar Nicola bersedia melibatkannya dalam rencana pelarian mereka. Jika nantinya pelarian mereka tidak berhasil, dia lebih baik mati di dalam tank daripada harus hidup lebih lama di camp tersebut. Merasa kasihan dengan Anya, Nicola pun bersedia membawa Anya ikut bersamanya. Nicola meminta Anya menunggunya di luar camp dan nantinya Anya akan dijemput jika mereka berhasil menghabisi semua anak buah Jagger. Keesokan harinya, latihan tempur pun akan segera dilaksanakan. Nicola dan krunya langsung mengambil amunisi aktif yang sudah mereka sembunyikan di dalam kantung mayat yang sudah terkubur. Sementara itu, satu persatu tank Tiger Jerman mulai memasuki medan latihan tempur. Jagger dan beberapa perwira Jerman menyaksikan latihan tempur tersebut dari kejauhan. Di sisi lain, Anya yang mengetahui kalau latihan tempur sudah dimulai langsung bergegas meminta izin keluar dari camp. Anya yang memang memiliki kartu regulasi izin keluar akhirnya diizinkan untuk keluar camp dengan catatan dia harus kembali sebelum jam 8 malam. Открывай. Di medan latihan tempur, Nicola memerintahkan krunya membuat asap tebal yang bertujuan untuk menghalangi pandangan para anak buah Jagger. Strategi itu berhasil membuat anak buah Jagger kesulitan mencari posisi tank 34. Sampai akhirnya satu tank Tiger berhasil dilumpuhkan. Jagger dan para perwira lainnya terkejut melihat Nicola dan krunya memiliki amunisi aktif di tanknya. Jagger segera mengerahkan semua pasukan untuk mengatasi masalah tersebut. Орудие к бою. Направление холм. Вражеский танк на 10 часов.
сука! Ай, молодец, волчок, мехвод, вперед! Dengan strateginya yang cerdas, Nicola berhasil membawa krunya keluar dari camp tersebut. Anya yang sudah menunggu di luar camp merasa cemas dan berharap Nicola dan krunya berhasil keluar. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, Anya melihat kalau tank yang dibawa Nicola dan krunya datang untuk menjemputnya. Anya pun tersenyum bahagia melihat Nicola dan krunya berhasil keluar dari camp konsentrasi. Sementara itu di camp konsentrasi, Jaeger memerintahkan anak buahnya menutup seluruh akses jalan di sekitar camp. Dia juga memerintahkan seluruh pasukannya untuk memburu kelompok Nicola. Я тебя достану. Kelompok Nicola sudah sampai di sebuah kota. Di sana mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan makan serta berganti pakaian. Setelah cukup beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Cekoslovakia. Tapi tidak diduga, di tengah perjalanan mereka mendapat serangan dari kelompok tentara Jerman yang sudah menutup akses jalan. Untungnya, mereka berhasil lolos dari sergapan sekelompok tentara Jerman itu dan lari bersembunyi ke dalam hutan. Jaeger yang mendengar kabar tersebut merasa sangat kesal sampai akhirnya dia memutuskan akan turun tangan untuk memburu kelompok Nicola. Perburuan kelompok Nicola pun langsung dilakukan. Setelah melakukan pencarian cukup lama, Jaeger akhirnya mendapat sebuah petunjuk di mana dia melihat bekas tank Nicola melintas di sekitar hutan Klingenthal yang berbatasan langsung dengan Cekoslovakia. Sementara itu kelompok Nicola memutuskan akan bermalam di dalam hutan karena mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan melalui hutan di malam hari. Setelah mendarat, Jaeger langsung memerintahkan bawahannya untuk mengerahkan divisi ke-1 menuju lokasi tempat di mana kelompok Nicola diduga bersembunyi. Malam harinya, kelompok Nicola memutuskan bermalam di sekitar danau dan akan melanjutkan perjalanan menuju Cekoslovakia pagi harinya. Pagi dini hari, Jaeger dan pasukannya mulai mendekati lokasi di mana kelompok Nicola berada. Nicola yang menyadari kedatangan mereka langsung membangunkan krunya yang tengah tertidur. Nicola kemudian memberitahu Anya kalau kali ini dia tidak bisa ikut karena situasinya terlalu berbahaya. Anya diminta untuk pergi menuju lapangan rumput di desa Klingenthal dan menunggu mereka di sana. Jika sampai malam hari mereka tidak datang menjemput, Anya diminta melanjutkan perjalanannya seorang diri. Setelah berpamitan dengan Anya, Nicola dan krunya bergegas pergi menggunakan tank mereka. Dengan strategi yang cerdas, Nicola dan krunya berhasil menghancurkan satu tank Jerman. Hal itu membuat Jaeger harus mengatur ulang strategi penyergapannya. Sementara itu, Nicola keluar dari tank untuk mengamati situasi dan kondisi di sekitar mereka. Setelah mengamati, Nicola kembali menyusun strateginya. Kali ini mereka akan dikepung oleh 3 tank Jerman. Nicola meminta salah satu krunya untuk menghancurkan satu tank Jerman dengan menggunakan granat. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian tank Jerman lainnya dan mengacaukan strategi penyergapan musuh. Gemjan dengan senang hati menawarkan diri untuk menjalankan rencana tersebut. Как услышишь взрыв, гони по полной. Куды? Setelah mendengar ledakan granat dari Gemjan, Nicola dan krunya yang tersisa langsung bergegas pergi ke pusat desa.
Tapi sayangnya strategi mereka kali ini tidak berjalan mulus. Tank mereka terjebak tepat di depan satu tank Jerman. Saat itu mereka berlomba-lomba mengarahkan laras tank mereka ke arah yang tepat. Sampai akhirnya Nikola dan krunya berhasil menembak lebih dulu dan berhasil menghancurkan tank Jerman yang ada di depan mereka. Kini Jerman hanya memiliki sisa satu tank saja yang dikendarai oleh Jäger. Jäger yang sudah dipenuhi rasa amarah langsung mengarahkan laras tanknya ke tank Nikola dan krunya. Ketika Jäger akan menembak, hal tidak terduga terjadi. Serangan itu berasal dari Gemjan yang ternyata masih hidup. Tapi tidak lama kemudian, tank yang dikendarai oleh Gemjan berhasil dihancurkan oleh Jäger. Mengetahui tank yang dikendarai Gemjan telah hancur, amarah Nikola langsung memuncak. Mereka langsung menyerang tank Jäger. Jäger yang merasa kewalahan menghadapi kelompok Nikola, kemudian melepas sarung tangannya sebagai simbol meminta gencatan senjata. Nikola menyetujui gencatan senjata tersebut dan memberi waktu 5 menit untuk Jäger. Nikola dan krunya memanfaatkan waktu tersebut untuk menolong Gemjan yang ternyata masih hidup. Setelah waktu gencatan senjata habis, pertempuran kembali dilanjutkan. Nikola dan krunya berhasil menghancurkan tank Jäger. Nikola keluar dari tank dan langsung menodongkan senjata ke arah Jäger. Merasa dirinya sudah kalah, Jäger meminta Nikola untuk menembaknya, tapi Nikola tidak melakukannya. Tidak lama kemudian, tank Jäger jatuh ke sungai dengan sendirinya, membawa Jäger tenggelam ke dasar sungai. Setelah pertempuran itu, Nikola dan krunya akhirnya berhasil melewati perbatasan. Nikola menempati janjinya untuk menjemput Anya di lapangan rumput di desa Klingenthal. Gimana filmnya pemirsa? Menegangkan sekali bukan? Film T-34 ini memberikan banyak pelajaran untuk kita tentang keberanian, persahabatan, dan perjuangan di tengah konflik yang melanda. Sekian dulu pemirsa, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.